Liao Hou, lelaki tua di Huangpao dan pemimpin klan batu, berkata dengan serius, saya telah mengirim orang, tetapi orang-orang itu sibuk di Gunung Dahuang. Diperkirakan akan memakan waktu lama sebelum kita mendapatkan beritanya. Tapi Dashi berkata dengan tergesa-gesa, jika orang-orang itu tidak datang, bocah ini akan datang kepada kita untuk menyelesaikan akun, maka kita sudah selesai. Liao Zongzu berkata dengan dingin, jangan khawatir, ada banyak orang di klan kami, dan ada 9 klan lainnya, serta orang-orang di 4 ibu kota negara bagian utama. Jika bocah ini benar-benar mengganggu kita, kita akan memanggil mereka. Apakah kita takut dia tidak akan berhasil? Tapi bocah ini, bahkan aliansi kuno bisa dihancurkan. Bisakah kita menolaknya? Dashi sangat khawatir Lin Tian akan meninggalkan lembah dan datang ke gerbang mereka. Jika itu masalahnya, kita akan mundur ke Gunung Dahuang. Patriark Liao punya rencana untuk waktu yang lama, tetapi Dashi berpikir itu adalah cara dan kemudian menghela nafas. Ketika dia tiba di Gunung Dahuang, dia tidak bisa menggunakan indera ilahi, sihirnya dan sebagainya, jadi dia tidak bisa menemukan kita. Itu benar. Bahkan jika kami menemukan kami masih memiliki banyak murid dan beberapa teman di Gunung Dahuang. Mereka cukup baik untuk berurusan dengan orang ini. Lord Liao berkata dengan percaya diri. Baiklah. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang dari luar aula, yang pertama di barat aula, tetapi dia takut untuk melarikan diri, yang benar-benar memalukan. Siapa? Lord Liao terkejut, dan Dashi berjaga-jaga. Dia melihat keluar aula satu demi satu. Pada saat ini, seorang pria jatuh, dan ada napas yang kuat di tubuhnya. Kultivasi ini setidaknya tingkat abadi. Ketika Tuan Liao melihatnya, dia langsung terkejut, Tuan Liu. Dashi penasaran, Tuhan, siapa itu? Salah satu dari 3 orang dewasa di rumah sisian, Tuan Liu. Sang patriark segera memperkenalkan bahwa Dashi menarik napas di tempat. Bagaimanapun, 5 rumah abadi adalah tempat yang kuat di daratan, dan di belakang setiap kekuatan, mereka semua didukung oleh negeri dongeng. Bahkan aliansi surga dan zaman kuno, serta yang abadi yang datang ke sini, harus sangat menghormati 5 pejabat abadi, karena mereka sangat kuat. Tuhan tidak peduli apa yang Dashi pikirkan, tetapi naik dan berkata dengan hormat, Tuan Liu, apa yang membawamu ke sini? Nenek moyang Tian Shuimen, Lin Tian, menyakiti banyak orang di rumah sisian. Aku di sini untuk menemukannya dalam masalah. Begitu Patriark dan Dashi mendengarnya, mereka sangat senang. Bagaimanapun, ketika seseorang dari rumah sisian datang, Lin Tian sudah mati. Tetapi Tuan Liu berkata, karena anak ini sangat sulit untuk dihadapi, saya tidak dapat menghadapinya di rumah sisian, jadi saya ingin melihat Anda praktisi seni bela diri. Saya tidak dapat membantunya, tetapi saya tidak berharap Anda melarikan diri ketika Anda dinasihati. Begitu kata-kata itu keluar, kedua patriark tampak malu, terutama patriark berkata, jika rumah sisian tidak bisa menghadapinya, maka kita tidak malu untuk lari. Saya baru saja mengatakan, Anda praktisi seni bela diri, mungkin Anda bisa mencoba. Tuan Liu ini berkata, tetapi patriark tidak berdaya. Orang-orang dan para ahli kami berada di besar gunung tandus. Diperkirakan mereka tidak akan keluar untuk sementara waktu. Mereka hanya bisa menunggu sebentar. Tidak ada orang lain di klanmu? Saya adalah kultivasi ganda Xianwu, yang sedikit lebih kuat daripada Da, tetapi anak itu dapat mengubah jalan napasnya, dan benar-benar bertarung. Aku bukan lawannya. Sederhana saja. Ada banyak pil di rumah sisian, dan pil ini dapat membuat jalan napas Anda melonjak dalam waktu singkat. Orang dewasa Liu itu berkata sambil tersenyum. Tuan dan Dashi sangat senang, terutama tuannya berkata dengan penuh semangat, benarkah? Iya. Berapa banyak yang bisa meningkat? Sang patriark sangat bersemangat, dan Dashi juga berharap untuk menonton Tuan Liu. Tuan Liu berkata, 1 pil 3 kali lebih tinggi, 2 pil 5 kali lebih tinggi, 3 pil 10 kali lebih tinggi. Apa? Mata patriark terbuka lebar, dan Dashi gila. Saya punya 3 di sini. Ambillah. Selesai berkata, ketiganya melempar ke patriark itu, dan patriark ini dengan penuh semangat, terima kasih Tuan Liu. Pergi, pukul bocah itu untukku, lalu kirim dia kembali padaku. Sang patriark mengangguk liar, aku akan pergi sekarang. Karena pil ini istimewa, setiap pil dapat mempertahankan efeknya paling lama 1/4 jam, kata Liu. Begitu. Sang patriark meminum 3 pil merah ini dan menjadi bersemangat. Silakan, aku akan menunggu kabarmu. Sang patriark, bersenandung, segera meminta Dashi untuk membawa sejumlah besar orang dari klan batu ke lembah. Tetapi Tuan Liu tertawa, wah, kali ini, saya akan melihat kemana Anda pergi. Pada saat ini, Lin Tian tidak tahu tentang orang-orang di rumah sisian. Dia telah menemukan Huang Shizong dan memberi mereka pil khusus. Adapun Lin Tian, dia masih berlatih dengan gila-gilaan. Setengah hari kemudian, sejumlah besar orang datang ke lembah, dan lembah itu segera menjadi hidup. Orang-orang di sekitar jalan menunjuk, lihat, pemimpin klan batu membawa timnya sendiri. Hari itu, leluhur Shuimen, bisakah kamu menolak? Aku tidak tahu, tapi ini permainan yang bagus. Kerumunan segera berbondong-bondong untuk mengikuti.
Saat ini, Mu Tianwang, yang tinggal di sebuah penginapan, berkata dengan penuh semangat setelah menerima berita, Tuan Liao ada di sini. Akhirnya, kayu membunuh limbah dengan cara yang bersemangat, dan Raja Langit Kayu buru-buru mengirim seseorang untuk mengangkat limbah kayu, dan kemudian melihat ke Tuan Kayu, "Ayah, ayo pergi dan lihat." Baiklah. Tuan Mu juga bersemangat. Ikuti Raja Mu dan pergi ke agen pengawal angin bersama. Saat ini, agen pengawal Lai Feng telah tenang selama beberapa hari, tetapi hanya untuk sementara. Di luar Menshan, ada teriakan, "Tidak, klan batu akan datang." Lagi. Li Fenglai jelas tidak takut saat ini. Bagaimanapun, Lin Tian memperbaiki orang-orang itu terakhir kali. Li Lai meminta semua orang untuk mundur ke Menshan, dan kemudian mengirim seseorang untuk mengundang Lin Tian. Namun, Hulau ingin tahu tentang siapa yang akan diizinkan oleh sekte batu liar kali ini. Sampai beberapa saat kemudian, Tuan Liao muncul, dan Bos Hu terkejut, "Itu klan batu, Tuan." Ketika orang-orang dari agen pengawal Lai Feng mendengar bahwa semua Tuan akan datang, mereka menarik napas satu persatu, dan Dashi memerintahkan, "Kelilingi aku dan jangan biarkan semut pergi." Iya. Untuk sementara, seluruh agen pengawal dikelilingi oleh orang-orang, tetapi Li Fengxing mengumpulkan keberanian dan berkata, "Apa yang kamu seret? Aku akan membunuhmu saat kamu datang." Tapi Dashi berkata dengan percaya diri, "Hari ini, anak itu, hanya perlu berlutut." Wah, terlalu banyak berpikir. Li Fengxing bersenandung. Saat itu, Raja Mu dan yang lainnya datang. Ketika Mu Zehuang melihat Tuan Liao, dia duduk di sana dan berteriak, "Tuan, Anda akan membalas dendam untuk saya." "Jangan khawatir, aku harus merobohkan bocah itu hari ini," kata Lord Liao, melihat tubuh kayu yang berserakan membunuh gurun. "Ya, Tuan." Kayu itu membunuh gurun dengan sangat bahagia, tetapi air mata itu memasang pakaian yang masih diinginkan. Raja Mu Tian dan Tuan Mu maju dengan hormat dan berkata, "Tuan Liao, saya pernah mendengar tentang penghancuran agen pengawal Muang Anda. Tapi jangan khawatir. Aku akan menarik napas untukmu saat aku di sini. Aku akan memastikan anak itu meminta maaf padamu." Lord Liao memikirkan 3 pil, dan seluruh pria itu penuh dengan udara. Mu Tianwang dan istrinya sangat senang mendengar ini, terutama karena Mu Tianwang memujinya. "Ada Liao Zongsu datang, anak itu, dia tidak bisa melarikan diri." "Jangan khawatir, saya punya metode yang kuat." Lord Liao berkata dengan percaya diri. Raja Mu merasa lega, tetapi Tuan Liao memandang Hutua dan berkata, "Bagaimana dengan orang-orang? Bagaimana dengan anak itu?" "Jangan khawatir, dia akan ada di sini." Li Feng bersenandung, dan kemudian seorang murid datang ke Li Lai dan buru-buru berkata, "Tuanku, dia tidak ada di sini." "Apa? Tidak." Li Lai sangat terkejut. Ketika semua orang mendengar itu, semua orang di agen pengawal Lai Feng ketakutan. Hulau buru-buru menutup matanya dan menghubungi Lin Tian melalui segel jiwa. Lin Tian berlatih di luar dan tersenyum pahit setelah mendengar tentang kecelakaan di lembah. Apakah klan batu ini benar-benar ingin dihancurkan? Jadi Lin Tian mengambil suasana hatinya, meninggalkan tempat pelatihan asli, dan pergi ke lembah. Saat ini, di agen pengawalan, itu semua adalah tawa master batu. Terutama batu itu mencibir, "Aku tidak menyangka orang itu melarikan diri." Raja Mu bahkan menyanjung Tuan Liao, "Tuan Liao, Anda begitu kuat sehingga Anda menakut-nakuti orang." Lord Liao sedikit kecewa dan berkata, "Saya masih ingin menjatuhkannya." Begitulah ternyata. Li Fengxing dan yang lainnya sedang terburu-buru, tetapi Hulau berkata kepada mereka, "Jangan khawatir, orang dewasa hanya pergi keluar untuk melakukan sesuatu, dan mereka akan segera kembali." Mendengar bahwa Lin Tian akan segera kembali, Li Fengxing dan yang lainnya merasa lega, tetapi kami tidak mengerti bagaimana Lin Tian meninggalkan ruang rahasia. Adapun Li Fengxing, dia memandang mereka yang menertawakan Lin Tian dan berkata, "Jangan berpuas diri. Orang dewasa akan segera kembali." "Kembali? Saya tidak berpikir dia berani." Dashi mencibir. Li Fengxing bersenandung, "Tunggu, ketika dia datang, kamu memiliki kemampuan untuk tidak menasihati." Setelah melihat kesombongan Li Fengxing, Raja Kayu dengan cepat menambahkan, "Tuan Liao, orang-orang dari agen pengawal ini sangat gila. Anda harus memberi mereka warna. Jangan khawatir, serahkan padaku." Setelah Liao mengatakan itu, dia memerintahkan Dashi, "Bunuh semua orang di agen pengawal terlebih dahulu, tidak peduli apakah bocah itu datang atau tidak." Iya. Ketika Dashi selesai, dia memerintahkan orang-orang dari klan batu, "Silakan, dan hancurkan agen pengawal Lai Feng." Iya. Kemudian sekelompok orang bergegas ke agen pengawalan, dan Li Lai dan orang lain terkejut, dan dengan cepat memimpin orang-orang untuk melawan. Tetapi ada banyak orang di sekte batu liar dan banyak ahli. Tiba-tiba, mayat orang-orang dari agen pengawal Lai Feng ada di mana-mana. Hulau sedang terburu-buru dan berteriak kepada Patriark Liao, "Patriark Liao, saya menyarankan Anda untuk berhenti sekarang, atau Anda akan menyesalinya." "Penyesalan? Penatua Hu, apakah menurut Anda saya akan menyesalinya?" Patriark Liao itu mencibir, dan cara Hulau Kai, Patriark Tian Shuimen adalah balas dendam. "Harus melapor?
Lalu biarkan dia datang. Saya di sini untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Patriark Liao itu benar-benar salah. Hutua sedang terburu-buru. Tetapi ketika dia melihat mayat jatuh, dia tidak tahu harus berbuat apa. Adapun penonton dari agen pengawalan, mereka berseru, agen pengawalan Lai Feng benar-benar selesai. Tidak mungkin. Siapa yang membiarkan mereka pergi dengan orang yang salah? Li Fengxing melihat mayat-mayat itu saat ini, matanya merah, dan dia berteriak, aku akan membunuhmu. Setelah itu, Li Fengxing bergegas ke Patriark Liao, dan pertempuran batu dashi langsung mengalahkan Li Fengxing. Li Fengxing terluka parah dan jatuh, dan darah mengalir. Li Lai terkejut dan kehilangan warnanya. Dia berteriak cepat, wah, tunggu. Li Fengxing berkata, ayah, aku akan bertahan. Batu yang dapat dijangkau telah datang, pertempuran batu menghantam kaki Li Fengxing ini, kehidupan Li Fengxing tidak sebaik tangisan kematian, kakiku. Li Lai kaget. Dia ingin menjauh dari pertempuran batu, dan dashi memukulinya ke tanah dengan satu telapak tangan, lalu mencibir, sekelompok sampah berani melawan klan batu liarku. Li Lai jatuh ke tanah dengan luka serius dan bangkit dengan sangat keras. Li Fengxing berkata dengan tergesa-gesa, ayah, ayo pergi. Li Lai tahu bahwa dia tidak bisa pergi, jadi dia menggigit giginya dan berkata, hari ini, ayah dan anak kita akan mati bersama. Dashi mencibir, mati bersama? Maka saya akan melengkapi Anda. Dengan itu, Dashi mengambil pertempuran batu dan siap untuk menerobos gantian Li Fengxing. Li Lai terkejut dan kehilangan warnanya. Tidak. Bos Wu terkejut. Dia ingin membantu, tetapi dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Dia tidak bisa pergi ke sana sama sekali. Namun, wanita bertopeng dan pria tua itu dilindungi oleh beberapa orang dari agen pengawal Lai Feng, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi pada saat Shizan hendak bertemu Li Fenglai, sebuah pedang datang melalui pintu dan mengenai Dashi secara langsung, dan pedang iblis darah memiliki kemampuan untuk menyerap darah. Di tempat, Dashi berubah menjadi mayat. Semua orang terkejut, dan Lord Liao melihat keluar pintu dan melihat Lin Tian muncul. Tuanku, saya tahu Anda akan kembali, kata Li Fengxing dengan penuh semangat. Li Lai juga buru-buru maju dan berkata, Tuan Lin, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Lin Tian melihat mayat di mana-mana, dan kemudian memandang orang-orang dari klan batu dan berkata dengan dingin, hari ini, tidak ada dari kalian yang mau pergi. Lord Liao memandang Lin Tian dengan dingin. Wah, menurutku kaulah yang meninggal hari ini. Kamu adalah patriark. Iya. Lin Tian datang ke Dashi dan mencabut pedang sihir yang berdarah. Dashi kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah. Kemudian dia terkena pertempuran batunya sendiri dan mati. Tetapi Lord Liao berkata, saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Raja Kayu mendorong, Tuan Liao, bunuh dia. Tuan, bunuh dia, teriaknya. Pada saat ini, Lord Liao mengeluarkan pil, dan orang-orang ingin tahu tentang apa yang dia lakukan. Sampai Lord Liao meminum pil itu, dia memiliki rambut merah tebal di jarinya tubuhnya. Semua orang ketakutan, dan Lord Liao tidak menyangka pil itu akan membuatnya seperti ini, tetapi untuk membunuh Lin Tian, dia harus menanggungnya dan dengan sengaja melepaskan jalan napas. Jalan napas yang kuat ada di sekelilingnya, dan orang-orang di dekatnya takut untuk mendekat dan mundur. Pohon-pohon di sekitarnya bahkan patah, dan para penonton di luar berkata, ini, setidaknya 3.000 jalan napas? Hulao juga terkejut dan berkata, bukankah kamu hanya 1.000? Bagaimana bisa lebih dari 3.000? Liao tidak menjelaskan, tetapi Lin Tian berkata dengan dingin, ini maudal dan merah. Apa? Pil. Besar rambut merah semua orang menatap, karena pil ini selalu tabu, dan hanya ada di beberapa buku kuno, tidak pernah terlihat. Tapi sekarang muncul di sini, dan Liao sendiri bodoh, rambut merah dan pil kuat. Lin Tian berkata dengan dingin, saya tidak peduli pil apa yang Anda gunakan. Bagaimanapun, hari ini, orang yang memiliki darah di sini harus mati. Lord Liao menjawab sambil mencibir, wah, kamu tahu betapa mengerikannya rambut merah. 3 kali kekuatan, pertahankan selama 1/4 jam, setelah itu, rambut merah di tubuhmu ini akan menemanimu. Untuk mengatakan itu mengerikan, atau untuk dirimu sendiri? Lin Tian tidak peduli. Rambut-rambut ini tidak seberapa dibandingkan dengan kematianmu. Setelah itu, Tuan Liao siap untuk memulai. Siapa yang tahu langkah Lin Tian selanjutnya, itu membuat semua orang takut menjadi konyol. Jalan napas Lin Tian juga menyebar, lalu menguning, dan jalan napas terkonsentrasi pada pedang sihir darah, dan kemudian memaksa ayunan. Pedang itu begitu inersia sehingga terbang keluar. Sebelum reaksi Liao, dia terkena pedang. Semua orang di ruangan itu tercengang. 3.000 jalan napas, bahkan dikalahkan? Beberapa orang tidak dapat mempercayainya, tetapi Tuan Liao melihat pedang di tubuhnya, dan wajahnya jelek. Berapa banyak jalan napas yang Anda miliki? Tebak? Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, dan Tuan Liao makan yang kedua lagi. Kerumunan itu kaget. Yang kedua? Bukankah itu peningkatan 6 kali lipat? Benar saja, jalan napas Lord Liao menjadi sangat kuat, mencapai lebih dari 7.000, dan rambutnya menjadi lebih panjang.
Tetapi ketika dia melihat jalan napas merah di Lin Tian, dia terkejut dan berkata, Anda memiliki 6.000 jalan napas? 6.000? Semua orang bodoh. Beberapa orang tergagap, jika tidak ada perubahan jalan napas, ada 3.000 jalan napas dasar di gerbang Tian Shui kuno. Bukankah itu mengerikan? Semua orang yang hadir ditakuti oleh Lin Tian. Bagaimanapun, kehidupan Lord Liao meningkat 6 kali lipat dengan menggunakan obat dan Lin Tian memiliki 3.000 saluran udara tanpa menggunakan obat dan dengan perubahan saluran udara, itu berubah menjadi 6.000. Tetapi Lord Liao tidak mau mengeluarkan pil ketiga, dan kemudian mata seluruh orang menjadi merah, dan rambutnya lebih seperti gorila. Bahkan ketika dia berbicara, dia bahkan terkikik, sedikit bingung. Wah, sekarang aku 9 kali lebih tinggi, mencapai puluhan ribu saluran udara. Puluhan ribu orang tidak dapat membayangkannya, dan rumah-rumah di sekitarnya bergetar. Yang lain di ruangan itu merasa seperti mengambang tertiup angin. Bagus, kuat. Beberapa orang sulit untuk menutupi kegembiraan di hati mereka, sementara Lin Tianleng berkata, baiklah, terlihat bagus. Pada saat ini, orang-orang melihat bahwa jalan napas Lin Tian berubah dari merah menjadi kuning, dan kekuatannya mencapai 12.000. Namun, Lin Tian tidak berhenti, dan berubah dari kuning menjadi oranye. Perubahan jalan napas orde ketiga, dari 2 kali menjadi 4 kali, dan kemudian menjadi 8 kali, membuat 3.000 jalan napas dasar mencapai lebih dari 20.000 jalan napas. Ini lebih dari 20.000 yuan, tetapi di awal puluhan ribu, itu hanya bergulir. Oleh karena itu, ketika Lin Tian berdiri di sana dan melihat cahaya jalan napasnya dan cahaya Lord Liao, mereka melihat bintang yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan satu sama lain. Sebelum Lord Liao dapat mendukungnya untuk sementara waktu, seluruh pria menjadi pucat, dan lubang hidung, telinga, mata, dan bahkan mulutnya mulai berdarah di mana-mana. Terutama ketika dia begitu dekat dengan Lin Tian, dia terjepit oleh jalan napas yang begitu kuat, dan itu seperti kematian. Kamu monster. Patriark Liao ketakutan. Dia mematahkan sepotong jimat di satu tangan dan dengan cepat melarikan diri. Orang lain dari klan batu juga ingin, tetapi sekarang Lin Tian, dengan lebih dari 20.000 saluran udara, belum memberi orang-orang klan batu ini kesempatan untuk menari dengan tangan mereka. Orang-orang hanya melihat tangan Lin Tian. Pria tua melihat jalan belakang melongo, setelapak tangan tanpa Hades. Hula menakut-nakuti dengan cara konyol, dengan cara bela diri, desas-desus telapak tangan tanpa bayangan 10 telapak tangan besar. Iya. Orang tua itu berkata dengan demensia, dan wanita bertopeng itu tampak jelek. Telapak tangan tanpa bayangan, hanya puluhan ribu orang saluran napas yang dapat menggunakannya, dan tanpa ribuan tahun budidaya, tidak ada kekuatan sekuat itu. Apakah dia berkultivasi selama ribuan tahun? Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Hu menggelengkan kepalanya, karena usia Lin Tian tampaknya remaja, tidak selama dia berlatih. Lin Tian adalah satu-satunya yang tahu bahwa meskipun dia tampak remaja, dia telah mempraktikkan teknik telapak tangan ini 10.000 tahun yang lalu. Terutama di dunia surgawi dan dunia dewa, Lin Tian sering menggunakan teknik telapak tangan ini ketika dia tidak menggunakan ki abadi. Jadi Lin Tian terpesona oleh teknik telapak tangan ini, terutama ketika dia melakukannya lagi saat ini, dia akan benar-benar memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri sampai tangannya terlipat. Orang-orang dari klan batu liar telah jatuh ke tanah satu persatu, dan tidak satupun dari mereka yang hidup. Kemudian, warna saluran napas Lin Tian kembali ke transparansi, dan seluruh popularitas dikembalikan ke penampilan orang biasa. Mu Tianwang dan yang lainnya sudah kehabisan kerumunan ketika Lin Tian dan Liao Zongzu bertarung satu sama lain. Sekarang ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka sudah pergi dalam debu, dan mereka bahkan tidak ingin tinggal di lembah. Adapun Li Fengxing, dia sangat bersemangat sehingga dia pergi untuk menyembahnya dan berkata, Tuanku, Anda sangat kuat. Tetapi Lin Tian merasa malu dan berkata, saya akan datang beberapa langkah nanti dan membuat orang-orang Anda kehilangan banyak. Li Fengxing adalah cara yang tidak berdaya, keterampilan lebih rendah daripada orang, kami tidak menginginkan orang. Tetapi Lin Tian berkata, saya akan mengambil patriark dan menebus kesalahan Anda. Ini. Setelah Lin Tian selesai, dia berbalik dan meninggalkan bayangan yang menghilang. Dan orang-orang mulai berbicara, di mana dia? Wanita bertopeng itu menatap Hu tua. Kamu tidak bisa menggunakan batu nada di sini. Bagaimana Anda tahu kemana dia pergi dan kapan dia akan kembali? Mereka tertarik dengan kata-kata wanita bertopeng itu, dan kemudian mereka menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan dia berkata, saya bisa berkomunikasi dengan jiwanya. Semua orang saling memandang, tetapi wanita bertopeng itu berkata, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Pergi ke runtuhan, dan bersiaplah untuk menghancurkannya. Hula memikirkan pesan yang baru saja ditinggalkan Lin Tian dan mengatakannya secara langsung. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Tian telah pergi untuk menghancurkan gerbang klan batu yang sunyi, mereka mulai berteriak satu persatu, sementara Li Fengxing berkata dengan antusias, Tuanku, ini tuanku. Ini sangat kuat. Li Lai tidak menyangka Lin Tian akan membunuh pintu. Para penonton masih membicarakannya.
Raja Kayu, yang melarikan diri dari jurang, berdiri di tempat terpencil dan bertanya, "Ayah, kemana kita akan pergi sekarang? Aku tidak bisa tinggal di lembah tandus, dan di luar lebih berbahaya, jadi sekarang aku hanya bisa pergi ke satu tempat, gunung tandus yang besar masuk." "Apa? Gunung tandus besar?" Raja Kayu terkejut, dan gurun pembunuh kayu bahkan lebih khawatir. "Kakek, tempat itu mengerikan. Apakah kita benar-benar ingin pergi?" Tuan Emu berkata tanpa daya, "Saya punya beberapa teman yang memiliki kelangsungan hidup di Gunung Dahuang. Ayo bergabung dengan mereka." Wood Sky King menganggukkan jalan, hanya bisa seperti ini. Kayu membunuh limbah, tapi heran, bagaimana dengan klan batu sisa? Tuanmu sangat sengsara olehnya. Apakah menurutmu Master Batu lebih baik? Tuan Kayu tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi ke perbukitan tandus yang besar. Untuk beberapa murid inti dari agen pengawal Muang, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan direduksi menjadi gunung gurun. Tidak hanya agen pengawal Muang, tetapi juga beberapa murid klan batu. Setelah mendengar tentang terjadinya lembah di gerbang klan, mereka takut untuk melarikan diri dan tidak berani tinggal di klan batu. Tetapi beberapa dari mereka masih cukup berani untuk tinggal di gerbang klan dan menunggu pemimpin mereka muncul. Adapun Liao Zongsu, dia langsung mengirimnya kembali ke Zongmen melalui jimat khusus, tetapi dia berada di gudang Zongmen, memuat barang-barang dengan gila-gilaan, berniat untuk mengevakuasi klan batu yang sunyi. "Kamu." Saat ini, ada jalan napas suara di belakang. Melihat bahwa itu adalah Tuan Liu, Liao, yang ditutupi rambut merah, berkata dengan penuh semangat, "Tuan Liu, orang itu adalah monster. Aku memberimu 3 pil, dan kamu akan kalah." Setelah melihat penampilan Tuan Liu tahu bahwa dia telah menggunakan semua pil. Tetapi Tuan Liu tidak mengerti mengapa dia kalah. Liao Zongsu tampak bingung. Dia dapat mengubah jalan napasnya, dan ketika dia mencapai tingkat ketiga, jalan napas telah meningkat 8 kali lipat, ditambah 3.000 jalan napasnya sendiri. Itu akan berubah untuk sementara waktu, lebih dari 20.000. "Saya tahu. Aku memberimu 4. Setelah mendengar ini, Tuan Liu mengeluarkan 4 lagi. Tuan Liao tergagap, "Tuan Liu, jangan menakuti saya. Tidak lebih dari 3 pil mau dali merah. Begitu ada lebih dari 3, akan ada kecelakaan. Apa yang kamu takutkan saat kamu seperti ini?" Orang dewasa Liu itu menatap. "Tuan Liu, ketiga pil itu hampir setengah jam lagi. Jika saya ingin memenangkannya, saya harus minum 4 pil. Jika keempat pil ini turun, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya. Kalau begitu, apakah kamu tidak ingin balas dendam?" "Ya, tapi aku bisa menemukan seseorang." Liao Zongsu berpikir sejenak dan berkata, tetapi Liu dewasa berkata dengan dingin, "Mencari seseorang?" "Ya, pergilah ke Gunung Dahuang dan temukan beberapa orang kuat untuk meminum pil ini. Sangat mudah untuk membunuhnya." Patriark Liao menggigil. Tuan Liu berpikir tidak apa-apa, jadi dia memberikan pil itu kepada Tuan Liao. 1 bulan, 1 bulan, jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu bisa melakukannya sendiri." Dengan itu, Tuan Liu berbalik dan pergi, dan Tuan Liao menarik napas dalam-dalam, lalu dengan cepat menyingkirkan pil-pil itu, dan merapikan barang-barang di gudang, siap untuk melarikan diri. Tapi begitu dia terbang keluar dari gerbang, Lin Tian menangkapnya. "Apakah kamu ingin melarikan diri?" Lin Tian menatap Patriark Mau Merah dan bertanya, sementara Patriark Liao dengan tegang berkata, "Nak, jangan paksa aku." "Memaksamu?" "Iya." Lord Liao waspada terhadap Lin Tian, dan Lin Tian berkata dengan mata dingin, "Saya di sini hari ini. Kamu tidak bisa melarikan diri." Tuan Liao bersenandung, "Nak, aku akan lari." Setelah itu, Tuan Liao tiba-tiba membakar Yuan Shen dan berlari ke satu arah, sementara Lin Tian melompat untuk menyusulnya. Tapi Yuan Shen Lord Liao sedikit melemah, dan kecepatannya perlahan menurun. Ketika dia hendak mencapai luar Gunung Dahuang, Lin Tian tiba-tiba tidak jauh di belakangnya, dan dia dipukuli oleh semua jenis kehancuran virtual. Kemudian seluruh pria itu terbang keluar dan mendarat di tangga batu di luar Gunung Dahuang. Patriark Liao berjuang untuk bangun dan berkata, "Nak, aku bertengkar denganmu hari ini." Setelah itu, Lord Liao mengeluarkan jimat dan membungkusnya dengan tas kecil. Dalam sekejap mata, tas kecil itu menghilang. Lin Tian tidak tahu apa yang dia lakukan, tetapi Lord Liao berkata dengan muram, "Kamu pasti penasaran. Apa yang baru saja saya lakukan?" "Penasaran memang. Ada cabang di Dahuangshan, dan aku akan mengirim semua barang di senjata ajaib luar angkasa ke cabang itu. Dan orang-orang di sana akan tahu apa yang terjadi padaku, dan mereka akan menemukanmu untuk membalas dendam." Lin Tian membencinya dan berkata, "Kamu tidak takut, aku akan takut padamu? Itu karena sebagian besar bakat seni bela diri kita berada di Gunung Tandus yang besar. Dibandingkan dengan mereka, saya jauh di belakang." Sang Patriark mencibir. Lin Tian mengabaikannya, tetapi mendekatinya selangkah demi selangkah. Sang Patriark tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dan kemudian meledakkan Dewa Yuan, boom. Sebuah ledakan besar menyebar, dan jejak roh Patriark hendak bergegas ke Gunung Tandus yang besar, ketika tiba-tiba sesosok muncul, dan jimat segel menyegel Patriark di dalamnya. Sang Patriark terkejut dan berkata, "Mengapa kamu tidak punya apa-apa?"
Bagaimana kamu bisa menyakitiku jika kamu meledakkan dirimu sendiri? Lin Tian mencibir padanya, sementara Liao Zongju berkata dengan marah, jangan berpuas diri, anak muda. Tuanku dan sekelompok talenta dari sekte batu liar akan menemukanmu untuk membalas dendam. Selamat datang mereka. Lin Tian tidak peduli tentang itu, dan Patriark Liao menyeringai dengan marah, kamu. Lin Tian menatap Lord Liao dan bertanya, katakan padaku, bagaimana Hong Mao Dali dan bisa sampai di sini? Ketika datang ke pil ini, Lord Liao berkata, wah, kamu telah menyinggung rumah Sisian. Mereka ingin berurusan denganmu, jadi beri aku beberapa pil. Sisian Fu. Ya, Tuan Liu. Lord Liao berkata dengan bangga, sementara Lin Tianlang berkata, di mana dia sekarang? Mengapa memberitahumu? Lord Liao mengabaikannya, dan Lin Tian mulai menyerang jiwanya. Lord Liao segera menjelaskan, tidak, saya tidak tahu. Anda tidak tahu? Ya, dia tiba-tiba datang kepadaku. Lord Liao berkata dengan ngeri, sementara Lin Tianban percaya dan ragu, dan memberikan jiwanya segel jiwa. Kemudian dia memeriksa ingatannya satu persatu dan bertanya, dia akan memberimu 4. Ya, dia baru saja memberiku 4 lagi untuk berurusan denganmu, tapi aku takut menggunakannya, jadi aku akan mencari seseorang untuk menggunakannya. Bagaimana dengan pilnya? Baru saja, semua hal telah dikirim ke tuanku melalui simbol transmisi yang unik. Lord Liao menjelaskan, dan Lin Tian mengkonfirmasi ingatannya lagi, dan hanya setelah menemukan bahwa dia tidak berbohong, dia menyingkirkan jimat itu. Rumah Sisian, aku akan melihat ketika kamu berani melihatku. Lin Tian berkedip, lalu membersihkan diri dan pergi. Namun, ada banyak orang di lingkungan itu yang baru saja melihat pertempuran antara Lin Tian dan Liao Zongju, terutama ledakan diri Liao Zongju dan kematian Lin Tian yang terlalu dini, yang membuat orang-orang itu tercengang, jadi mereka menyebarkan berita satu demi satu. Ketika orang-orang di Gurun Barat mendengar tentang kehancuran Patriark dan naik turunnya Patriark Batu, semua orang terkejut. Terutama di lembah terpencil, ketika Lin Tian muncul, seseorang bergumam tidak jauh, lihat, dialah yang menghancurkan klan batu yang sunyi. Tapi ku dengar semua ahli seni bela diri di sekolah itu berada di Gunung Tandus yang besar. Terus, mungkin mereka akan keluar untuk membalas dendam leluhur Tian Shuimen. Lin Tian mengabaikan komentar orang-orang ini dan kembali ke agen pendamping Lai Feng. Li Fengxing bertanya dengan penuh semangat, Tuanku, apakah Patriark benar-benar mati? Orang lain dari agen pengawal Lai Feng juga penasaran untuk menatap Lin Tian. Bagaimanapun, semua jenis berita berterbangan di seluruh dunia, dan mereka tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Setelah berkat Lin Tianen, dia mengeluarkan jimat roh, jiwanya ada di sini. Kamu bisa membalas dendam padanya sesukamu. Li Fengxing dan Li Lai sangat senang, jadi mereka mengambil jimat itu dan mulai melemparkan jiwa. Tetapi lelaki tua itu menatap Lin Tian dan bertanya, bagaimana Anda mempelajari telapak tangan tanpa bayangan ini? Apakah Anda harus bertanya kepada saya bagaimana saya belajar sesuatu? Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu mengangguk dengan liar. Siapa tahu Lin Tian tersenyum, maka kamu sama dengannya. Lin Tianbian berkata, menunjuk ke wanita bertopeng, dan meskipun wanita bertopeng itu tidak mengakuinya, dia diam. Tetapi lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, saya tidak akan bertanya, oke? Terserah. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi lelaki tua itu menatap Lin Tian dan berkata, bagaimana kalau kita berbisnis? Tidak tertarik. Lin Tian menolak secara langsung. Orang tua itu tertekan dan khawatir. Dia juga menatap Lin Tian. Anak kecil, saya katakan bahwa Anda benar-benar tertarik dengan bisnis saya. Tidak tertarik. Benar-benar gurun. Anda tidak tertarik? Orang tua itu menatap Lin Tian Dao, dan Lin Tian berkata dengan senyum aneh, jika ada batu yang bagus, apakah kamu akan berada di sini? Lin Tian tahu bahwa orang ini sangat menyukai batu itu, jika tidak, dia tidak akan mengumpulkan begitu banyak batu bagus. Tapi lelaki tua itu tampak tak berdaya. Itu karena aku tidak memiliki kemampuan. Jika saya memiliki kemampuan, saya akan mengambil batu itu. Lin Tian berkata kepada Hu, saya ingin jalan-jalan. Jika seseorang menggangguku lagi, tolong beritahu aku. Ya, tuanku. Hu Laolang mengangguk dengan cepat, dan Lin Tian berbalik untuk berjalan keluar halaman. Wanita bertopeng dan pria tua itu menyusul, tetapi ketika mereka sampai di jalan, Lin Tian menghilang. Wanita bertopeng itu berkata dengan muram, pria ini, dia pergi lagi. Apakah kamu punya cara untuk menemukannya? Pria tua itu sedang terburu-buru, dan wanita bertopeng itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa menggunakan sihir di sini. Kalau begitu pergilah keluar. Tidak ada gunanya. Saya mencoba. Selama dia menghilang di jurang ini, aku tidak bisa memastikan posisinya sama sekali. Wanita bertopeng itu tidak berdaya. Orang tua itu berkata dengan muram, aku harus menunggu. Kamu ingin berbisnis dengannya? Wanita bertopeng itu bertanya dengan aneh, tetapi lelaki tua itu berkata dengan penuh semangat, saya tahu ada batu yang sangat langka, dan saya ingin mendapatkannya, tetapi orang ini, jangan ikut dengan saya. Dia sulit untuk diketahui, jadi lebih baik membiarkan alam mengambil jalannya jika Anda ingin berbisnis dengannya.
Wanita bertopeng itu telah melihat melalui Lintian dan kembali ke agen pengawalan, tetapi lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Saya harus menunggu. Ketika Lintian meninggalkan lembah dan menemukan puncak gunung, dia mengenakan topeng dan pakaiannya dan menjadi orang yang lewat lagi. Kemudian Lintian mengeluarkan istana pelatihan hewan dan mengubahnya menjadi kereta. Sekarang ada 3.000 jalan napas, seharusnya bisa membawanya. Jadi Lintian terus melakukan latihan beban. Hari demi hari, dan pelatihan Lintian Bian sambil menunggu orang-orang menuju gerbang hantu, temukan Xian. Tapi Xian tidak bergerak, jadi Lintian hanya bisa tinggal di sana selama setengah tahun. Istana pelatihan hewan Lintian juga seukuran gerobak, menjadi halaman. Tidak hanya itu, jalan napas Lintian telah mencapai 10.000 dari 3.000. 10.000 jalan napas, seharusnya bisa menggunakan jalan napas tahap keempat. Perubahan jalan napas urutan keempat adalah 16 kali, yang berarti Lin Nai dapat mencapai 160.000 kekuatan jalan napas jika dia mengandalkan kekerasan. Tetapi Lintian tidak puas, karena ketika dia berencana pergi ke Gunung Dahuang untuk menemukan iblis, dia harus memiliki jalan napas yang cukup, jika tidak maka sulit untuk bertahan hidup di Gunung Dahuang. Jadi Lintian berencana untuk terus berlatih penempaan adegan kedua, yang lebih rumit dari yang pertama. Situasi kedua adalah kamu tidak bisa membawa barang sendiri. Lintian mengetahui situasi kedua dan membutuhkan orang lain untuk menyerangnya. Jadi Lintian berencana untuk membiarkan 10 hewan suci teratas keluar untuk membantunya melatih dirinya sendiri, tetapi sekelompok orang muncul di dekatnya dan menarik Lintian. Saya melihat sekelompok orang mengejar seorang pria besar untuk menyerang, dan pria besar itu tidak bersenjata, tetapi dia sangat kejam, melompat, langsung ke tempat yang sangat tinggi, dan kemudian tangan untuk menangkap seseorang yang terbang di udara, membuang. Mereka yang menyerang mengeluarkan semua jenis senjata ajaib, semua jenis serangan, dan menyerang pria besar itu, yang tidak memiliki apa-apa. Tidak hanya itu, pria besar itu meraung, saya memprovokasi Anda. Aku telah menghancurkanmu. Ruda, kamu tidak bisa lari. Kembalilah bersama kami. Seorang biarawan, melayang di udara dalam pendakian jalan yang dingin. Pria besar ini adalah Luda, murid Lintian. Ketika Lintian melihatnya, dia sedikit terkejut, bagaimana dia muncul di sini. Bagaimanapun, Luda adalah gurun. Pada awalnya, Lintian mengirimnya ke suatu tempat untuk berkultivasi, tetapi dia tidak pernah melihatnya lagi. Saat ini, Lintian sedikit terkejut saat tiba-tiba muncul. Luda itu tidak tahu bahwa Lintian di kejauhan sedang melihat dirinya sendiri, tetapi dia kesal menatap master alam terbang yang sedang naik daun. Kamu pembohong, jika kamu memprovokasi aku lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Pria berambut panjang, dengan wajah serius, berkata, jika kamu tidak mendengarkanku, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Dengan itu, pria berambut panjang itu mengeluarkan tali hitam di tangannya, lalu terbang keluar ruangan dan dengan cepat melilit Luda. Ketika anggota tubuh Luda segera diikat, dia mulai mengaum, dan talinya hampir putus. Ketika mereka sampai di sana, mereka membuang tali yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ketika Naruda tidak bisa membebaskan diri, mereka rileks. Jalan napas Ruda, aku ingin menemukan tuanku. Biarkan aku pergi. Jika Anda ingin mencari master, pergi saja ke kami. Pemimpin itu melotot dan kemudian berencana untuk menarik Luda ini pergi. Tetapi tubuh Luda memiliki 5.000 emisi jalan napas, tetapi orang-orang itu menjaga jarak tertentu darinya. Terutama pemimpinnya berkata sambil tersenyum, orang besar, seni bela diri Anda sangat kuat, tetapi ini bukan Gunung Dahuang atau lembah terpencil, jadi tidak ada gunanya bagi Anda untuk mencoba yang terbaik di depan kami. Biarkan aku pergi. Ruda marah, dan pria itu menggelengkan kepalanya. Ketika kami membawamu kembali dan mengendalikan jiwamu, kami akan membebaskanmu. Kamu tidak bisa mengendalikanku. Perjuangan gila Luda itu, tetapi pemimpinnya mencibir, jangan buang energimu, kunci kekuatan semacam ini, khusus untuk orang-orang yang berlatih seni bela diri. Kamu penuh kebencian. Tuanku tidak akan membiarkanmu pergi. Ruda sangat marah. Pergilah, jangan bicara omong kosong, atau aku akan mematahkan gigimu. Pemimpin mengira dia terlalu berisik dan diancam dengan sepatah kata pun. Ruda mengabaikannya, dan kemudian seorang pria dengan topeng emas muncul di depan mereka. Orang-orang itu memandang Lintian. Mereka tidak bisa melihat seperti apa tampangnya atau apa yang telah dia lakukan. Pemimpinnya berteriak, menghalangi jalan. Ingin mati? Biarkan dia pergi. Lintian berkata dengan dingin, dan bahwa Luda tidak mengenali Lintian, jadi dia secara alami menghargai tangan Lintian dan berkata, terima kasih, teman tahu. Pemimpin itu mencibir, kamu tahu siapa kami, nak? Tidak tertarik. Dengar, kami adalah klan kedua si Huang, klan Huangyan. Tapi Lintian berkata dengan tenang, terakhir kali, klan pertama dihancurkan. Apakah kamu ingin menjadi yang kedua? Pria itu menertawakannya, nak, penguasa Tian Shui Men, Lintian, bisakah kamu bersaing dengannya? Apakah kamu tahu bahwa pria besar ini adalah murid Lintian? Pria itu jelas mengetahuinya, tetapi dia memandang Lintian dan berkata, bagaimana kamu mengenalnya? Dengan itu, pria itu perlahan mendekati Lintian dan siap membunuhnya.
Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Ingin membunuh dan membunuh? Wah, aku tidak akan membiarkanmu memberitahu Tian Shuimen rahasia bahwa dia ditangkap oleh kita. Jelas, pria itu takut pada Lin Tian, jadi dia ingin membunuh pria bertopeng itu. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tidak melepas topengnya, karena dia merasa ini adalah kesempatan bagus untuk bekerja keras. Jadi Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, mari kita lihat apakah kamu bisa membunuhku. Tidak bisa membunuhmu? Wah, kamu gila. Dengan itu, pemimpin mengucapkan mantra secara langsung. Sihir ini berubah dari aura menjadi batu yang tak terhitung jumlahnya, dan batu-batu ini mengenai Lin Tian satu persatu, sangat cepat. Tapi Lin Tian tidak mau mengelak. Dia membiarkan batu-batu itu memukulnya dengan gila. Pada saat yang sama, ada saluran udara di sekitar hutan, dan aliran udara yang dibentuk oleh saluran udara bertabrakan dengan batu-batu ini satu persatu. Dalam proses tabrakan, bagi Lin Tian, ini semua tentang temper. Tetapi di mata semua orang, apakah Lin Tian memakai senjata ajaib untuk menahan mantra ini? Wah, jangan berpikir itu bagus untuk memakai baju besi ajaib. Pria itu sedikit marah, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo, serang. Pemimpin tidak menyangka Lin Tian begitu gila dan bersenandung, aku tidak percaya padamu, aku tidak bisa membunuhmu. Lai Si, murid kultivasi tinggi dari sekte Huangyan, biasanya tinggi di atas yang lain, dan bahkan tidak memperhatikan beberapa seniman bela diri. Karena menurutnya, selama Anda meninggalkan lembah tandus atau pegunungan tandus yang besar, mereka yang berlatih seni bela diri tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berlatih keabadian, terutama mereka yang terbang ke darat. Tetapi hanya di daerah gurun barat, karena sifat berharga dari batu gurun, para pejuang yang dapat masuk dan meninggalkan gunung gurun besar lebih populer daripada mereka yang mengolah makhluk abadi. Oleh karena itu, Master Lai berpikir bahwa Lin Tian adalah seorang kultivator seni bela diri, dan dia sangat marah. Dia mengumpulkan sihir besar untuk terbang ke atas kepala Lin Tian. Aku melihat kepalamu, apa yang bisa aku lakukan untuk mencegahnya? Dengan itu, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh di kepalanya, dan Lu Aran terkejut, saudaraku, pergi. Tapi Lin Tian berdiri diam dan tertawa, dan semua orang terkejut. Itulah sihir yang kuat. Ketika mereka memukul kepala Lin Tian satu persatu, kekuatan yang dilepaskan oleh saluran udara itu bertabrakan dengan batu-batu ini satu persatu, membuat kepala Lin Tian utuh. Semua orang tercengang, terutama seseorang yang tergagap, berapa banyak saluran udara yang dia kembangkan? Namun, sulit bagi Lai Si untuk membuat saluran. Mereka yang bisa menahan sihirku akan memiliki setidaknya 10.000 saluran, dan mereka yang ingin membangun 10.000 saluran harus berlatih setidaknya selama puluhan ribu tahun. Puluhan ribu tahun? Orang-orang yang hadir ketakutan. Bagaimanapun, selama puluhan ribu tahun, bagi mereka yang mempraktikkan keabadian, mereka telah menjadi abadi atau mati. Jika tidak, mereka akan menjadi monster tua karena alasan khusus. Tetapi di depannya, tubuh dan kulit Lin Tian tidak dapat melihat bahwa dia adalah orang tua atau monster tua. Tidak lebih. Lin Tian jelas tidak cukup bermain, tetapi dia terus bertanya, dan Lai Si sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Wah, aku akan membiarkanmu menangkapnya bersama seperti dia. Dengan itu, Lai Shifu mengeluarkan beberapa tali dan orang lain, lalu meletakkan Lin Tian Tao di sana satu persatu, dan berkata dengan bangga, kalian praktisi seni bela diri, yang tidak bisa mengendalikan senjata sihir, hanya bisa terjebak sampai mati. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, senjata ajaib ini terlalu sampah. Suara Lin Tian jatuh, tubuhnya bergerak keras dan langsung memutuskan tali. Kehadiran orang-orang menakutkan konyol, dan Luda bersemangat, saudaraku, galak ah. Melihat tali ini putus, tenggorokan Lai Si seolah-olah dia telah tersangkut sesuatu. Benar-benar 10.000 jalan napas. Kakak bela diri Lai, pergi sekarang. Beberapa orang takut untuk pergi, tetapi Lai Shifu juga melompat cepat dan melarikan diri, berteriak, topeng, tunggu. Selesai berkata, pihak lain menghilang, berlari lebih cepat dari semua orang, dan Ruda sangat berterima kasih kepada Lin Tian, terima kasih, saudara. Lin Tian tersenyum padanya, saudara. Apakah saya menyapa Anda dengan cara yang salah? Luda itu sedikit bingung, dan Lin Tian melepas topengnya, dan Luda terkejut dan bahagia. Tuan, ini kamu? Jika tidak. Lin Tian tersenyum pada Luda, dan Luda hampir menangis. Tuan, akhirnya saya menemukan Anda. Lin Tian memutuskan talinya, tetapi dia tampak bingung dan berkata, bagaimana kamu bisa sampai ke gurun barat? Setengah tahun yang lalu, saya telah mencapai banyak kultivasi. Saya ingin menemukan Anda, tetapi saya mendengar bahwa Anda telah menghancurkan aliansi Tianggu dan muncul di lembah ini. Jadi aku akan menemukanmu, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan beberapa penipu. Pembohong? Lin Tian bingung, dan Rudan berkata, beberapa orang tua dari Huang Yanzong yang mengatakan mereka akan membawaku kepadamu. Akibatnya, saya menemukan bahwa mereka menipu banyak praktisi seni bela diri secara pribadi dan mengendalikan mereka, jadi saya melarikan diri dengan cepat. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum, sepertinya kamu jauh lebih berprestasi dan lebih pintar dari sebelumnya. Rudahan berkata dengan ramah, Tuan, Anda menertawakan saya.
Aku tidak menertawakanmu, aku hanya memujimu. Luda terkikik dan bertanya, Tuan, saya mendengar bahwa banyak orang di Huang Yanzong takut pada Anda. Baru saja orang-orang itu ketakutan ketika mendengar namamu. Mengapa kamu memakai topeng? Saya ingin berlatih. Jika semua orang mengenal saya tanpa topeng, maka saya tidak bisa berlatih. Lin Tian berkata tanpa daya. Luda terkejut dan berkata, ya, Tuan adalah orang terkenal sekarang. Sangat sulit menemukan tempat untuk berlatih dengan tenang. Lin Tian sekali lagi mengenakan topeng dan tersenyum, pergi, bawa aku ke Kaisar Kehancuran. Tuan, apa yang kamu lakukan di sana? Balas dendam untukmu, dan ngomong-ngomong mengajarimu keterampilan individu. Fisik? Teknik tubuh apa? Ruda berkata dengan penuh semangat, dan Lin Tian Xiao berkata, sama seperti aku, kamu bisa mendapatkan mantra orang lain untuk memukulmu. Bukan apa-apa, dan itu bisa melatih tubuhmu. Benarkah? Tentu saja. Setelah Lin Tian selesai, dia mulai menjelaskan teknik penempaan dengannya, dan kemudian meneruskan metode dan formula kultivasinya saat dia berjalan. Karena 5.000 kerusakan jalan napas, Luda segera memasuki tahap pertama penempaan, dan di bawah bimbingan Lin Tian, ia mencapai 10.000 jalan napas dalam beberapa hari. Nah, sekarang kamu juga bisa mengolah lingkungan kedua dan melakukan banyak upaya. Lin Tian tersenyum pada Luda. Luda berkata dengan gembira, ya, Tuan. Jadi Lin Tian mengajarinya cara mengolah alam kedua sementara Luda sendiri adalah seorang primitif. Dia mempelajari keterampilan menempa ini dengan sangat cepat. Bahkan Lin Tian di satu sisi iri, kamu adalah harta karun, kamu gurun. Itu tergantung pada apakah ada tuan yang baik, atau hartaku hanyalah batu busuk. Ruda tersenyum dan tersanjung. Lin Tian berkata sambil tersenyum masam, jika aku sudah lama tidak melihatmu, kamu akan tetap fasih. Saya serius. Luda terkikik, tetapi Lin Tian melihat ke kejauhan. Ya, jangan mengolok-oloknya. Sudah waktunya untuk membersihkan dan pergi ke depan kaisar. Ruda tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, pergilah, aku akan melakukan banyak latihan. Lin Tian juga tertawa, tunggu sebentar, jangan biarkan aku membantumu, atau mereka akan kabur ketika mendengar namaku. Maka tidak ada yang akan menemani mereka. Jangan khawatir, aku tahu. Luda juga bukan orang bodoh, terutama reputasi Lin Tian yang sedang booming saat ini. Orang biasa, melihatnya, seperti melihat dewa wabah, apalagi menyerang Lin Tian. Setelah Luda selesai, dia penuh energi, dan kemudian memimpin jalan ke Huang Yanzong. Saat ini, Tuan Lai telah kembali selama beberapa hari, tetapi dia sedikit khawatir. Jika pria besar ini menemukan tuannya, itu akan menjadi masalah besar. Ketika Lai Shifu mengerutkan kening, seorang lelaki tua muncul dari belakang. Masih memikirkan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Lai. Shisuan berbalik dan menatap lelaki tua berwajah merah di depannya dan berkata dengan hormat, Shifu. Masih takut? Tuan, pria besar itu adalah murid Lin Tian, dan Lin Tian akan dibalaskan. Dia tidak hanya menghancurkan aliansi surga dan zaman kuno, tetapi juga menghancurkan klan batu liar. Jika dia tahu, dia akan membunuh kita. Wajah Lai Shi tidak berdaya, tetapi pria berwajah merah itu berkata dengan percaya diri, jika leluhur Shuimen benar-benar datang hari itu, kita punya cara lain untuk menghadapinya. Tuan, maksudmu kita punya cara untuk menghadapi orang itu? Lai Shi bingung, dan pria berwajah merah itu berkata, kami telah mengendalikan begitu banyak praktisi seni bela diri. Jika perlu, biarkan orang-orang ini menyeretnya sampai mati, dan kita akan mundur ke Gunung Dahuang, oke? Melarikan diri? Lai sedikit tidak berdaya. Pria berwajah merah itu berkata sambil tersenyum, itu disebut tindakan balasan, bukan melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa ada suara pembunuhan di gunung, tetapi Lai Shijing berkata, ada apa? Pria berwajah merah itu tersenyum dan membuka akal sehatnya dengan Lai Shi. Melihat sumber suara itu, dia menemukan bahwa ada dua orang di luar gerbang sekte Huangyan, satu adalah Luda, yang lainnya adalah seorang pria yang mengenakan topeng. Saat ini, murid-murid Huang Yanzong bergegas keluar untuk membunuh kedua orang ini. Ketika Lai Shi melihat yang bertopeng, dia marah. Ini yang bertopeng. Tapi orang-orang berwajah merah melihat sekeliling. Saya tidak melihat leluhur Shuimen hari itu. Lai Shifu melihat sekeliling dan terkejut ketika dia tidak melihatnya. Sepertinya dia tidak melihatnya. Pria berwajah merah itu berkata sambil tersenyum, lebih baik jika kamu tidak memilikinya. Ayo pergi dan kalahkan kedua seniman bela diri ini. Tapi Lai Shifu berkata, Shifu, pria bertopeng ini tidak mudah. Itu tidak mudah. Itu juga seorang seniman bela diri. Setelah itu, pria berwajah merah itu membawa Lai Shi pergi. Saat ini, para murid klan menyerang Luda dengan gila-gilaan. Luda telah selesai menempa, dan sekarang dia belajar Lin Tian untuk membiarkan orang-orang itu menyerang. Orang-orang ini melempar senjata ajaib dan menggunakan segala macam cara. Ketika mereka menabrak puluhan ribu jalan napas Luda ini, Luda tidak memiliki apa-apa. Melihat ini, semua orang kaget. Ketika Lai Shi tiba, alisnya terkunci. Beraninya kau datang ke sini. Luda berkata, aku di sini untuk membalas dendam. Balas dendam, hanya kamu?
Lai Si mencibir, dan ludah menepuk dadanya. "Iya, ini aku. Apakah ada masalah?" Lai Si melirik Lin Tian, "Saya pikir Anda ingin mengandalkan bantuannya. Jika tidak, aku bisa membunuhmu." Luda berkata dengan percaya diri, tapi Lai Shishi mencibir. "Jangan bilang kamu tidak bisa pergi hari ini." Ruda tertawa, "Ayolah, aku akan berdiri di sini dan menyerangmu. Kamu tidak bisa membantuku." Lai Shifu tidak menyangka Luda akan menjadi begitu sulit untuk disakiti. Melihat pria berwajah merah yang berjalan ke satu sisi, "Shifu, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Tetapi pria berwajah merah itu keluar dan menatap pria yang mengenakan topeng dan berkata sambil tersenyum, "Wah, kami adalah sekte yang ramah, jadi jika Anda ingin bergabung dengan kami menyambut Anda. Tetapi jika Anda tidak mau, Anda masih ingin melawan kami, jadi hari ini saya akan memberitahu Anda apa itu hidup tidak seperti kematian." Lin Tian tersenyum dan berkata, "Anda mengancam saya." "Mengancammu apa?" Pria berwajah merah itu masih gila, dan Ruda berkata kepada Lin Tian setelah melihatnya berbicara dengannya seperti ini, "Cari kematian." Saya melihat Luda mengepalkan tinjunya, dan kemudian memukul ke udara. Tinju yang kuat, kekuatan puluhan ribu jalan napas, terbang langsung ke pria berwajah merah itu. Pria berwajah merah itu takut bergerak cepat, menghindari pukulan itu, tetapi Ruda tidak berhenti dan memukul beberapa kali. Pria berwajah merah itu sangat marah. "Pria besar sialan." Dengan itu, pria berwajah merah itu mengeluarkan manik-manik, lalu mengocoknya. Setelah manik-manik menjadi lebih besar, ia terbang langsung kena Luda. Pada saat berikutnya, Luda dihirup ke dalam manik transparan, dan di dalamnya, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa kehabisan. Guru itu tertawa, "Tidak ada gunanya menjadi orang besar. Ini adalah senjata abadi tuanku, dan ada ruang di senjata abadi. Jika Anda seorang seniman bela diri, Anda tidak dapat menerobosnya tanpa puluhan ribu saluran udara." Luda tidak percaya pada kejahatan. Ada berbagai macam serangan, tetapi ada ruang di dalamnya. Kekuatannya tidak bisa menyentuh batas manik-manik, yang membuatnya tidak bisa mematahkannya. Melihat kebahagiaan Lai Shida, dia menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, "Wah, giliranmu. Senjata ajaib yang rusak, apakah menurutmu itu bisa menjebak orang?" Lin Tian tertawa, tapi Lai Si tertawa. "Wah, senjata sihir luar angkasa semacam ini, tapi senjata abadi, apakah menurutmu itu hal yang biasa?" Lin Tian meraihnya, dan manik-manik itu terbang ke Lin Tian, tetapi Lai Shifu sangat terkejut sehingga dia dengan cepat menatap pria berwajah merah itu, "Shifu, lihat." Tetapi pria berwajah merah itu memandang Lin Tian dengan curiga, "Wah, apakah kamu tahu cara mengolah makhluk abadi?" Yusu biasanya hanya digunakan oleh mereka yang mengolah makhluk abadi, jadi orang berwajah merah terlihat aneh ketika melihat Lin Tian mengisap senjata ajaib dengan begitu mudah. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Xiuxian, saya lakukan." Pria berwajah merah itu berkata dengan dingin, "Aku akan menjagamu untuk mengolah makhluk abadi atau seni bela diri. Hari ini, kamu harus masuk." Selesai berkata, orang berwajah merah mengeluarkan bola transparan lagi, lalu membuang, kecepatan sangat cepat, tiba di depan Lin Tian sekaligus. Orang-orang mengira Lin Tian juga akan dihirup, dan Lin Tian memiliki tangan lain, dan bola menjadi lebih kecil dan jatuh di telapak tangan Lin Tian. Orang-orang Huang Yanzong tercengang satu persatu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Mari kita hentikan gagasan menggunakan senjata ajaib untuk berurusan denganku." Wajah merah tidak menyangka Lin Tian menjadi jalan napas belakang yang mengerikan. "Oke, lihat sihirku." Selesai berkata, nyala api pada orang berwajah merah itu berkelap-kelip, dan dorong dengan kedua tangan, nyala api yang kuat mengepul, terbang langsung ke langit hutan. Ketika Lin Tian melihat ombak ini datang, dia baru saja membuka jalan napasnya dan mulai berlatih. Hanya melihat gelombang besar ini menghantam jalan napas satu persatu, kedua kekuatan itu menghasilkan tabrakan yang kuat, dan orang-orang melihat api. Tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa, yang membuat semua orang tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Lai juga mulai khawatir, "Tuan, lihat, orang ini." Orang berwajah merah tidak percaya pada bid'ah. "Wah, saya tidak percaya Anda bisa menolaknya sepanjang waktu. Jika kamu ingin menjadi besar, jangan menggelitik sepanjang waktu." Lin Tian sengaja merangsang jalan, wajah merah sedang terburu-buru, tetapi juga memerintahkan jalan kepada orang-orang, "Beri aku pil, keluarkan sihir terkuat, bunuh dia." Iya. Jangan lupa like dan subscribe channel Novel Kita Channel. Orang-orang itu, satu persatu, mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Kemudian satu persatu, kekuatan mereka melonjak dan semua mantra mereka dilemparkan ke Lin Tian. Lin Tian tidak ada hubungannya dengan itu. Dia sangat menikmatinya. Terutama ketika orang melihat mantra itu di bawah jalan napas Lin Tian, mereka terlihat jelek setelah dibubarkan. Lai Shifu juga sangat ingin melihat pria berwajah merah itu. "Shifu, jalan napas orang ini bisa meredakan sihir. Apakah dikabarkan bahwa jalan napas Dharma?" "Jalan napas Dharma." Tuan Lai bingung, dan pria berwajah merah itu menjelaskan, dikatakan bahwa beberapa keterampilan tubuh cukup kuat untuk menyelesaikan mantra. "Apakah ada keterampilan tubuh yang begitu kuat?" "Itu hanya rumor."
Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi saya melihatnya sekarang. Orang-orang berwajah merah mulai sedikit cemas. Lalu apa? Lai Si mulai panik, dan pria berwajah merah itu harus berkata kepada Lin Tian, "Nak, kami, Kaisar Huangyan, tidak memiliki keluhan atau musuh denganmu. Mengapa Anda ingin merepotkan kami?" Melihat bahwa pihak lain bahkan mulai bernalar, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Ketika dia berunding denganmu, kamu harus menangkapnya, dan ketika dia akan membersihkanmu, kamu harus berunding dengannya secara bergantian. Itu urusan klan kita. Itu bukan urusanmu." Pria berwajah merah itu berkata dengan genit. Lin Tian tersenyum. "Dia temanku. Apakah menurut Anda itu relevan?" Cara pria berwajah merah, "Jadi, tidak ada ruang untuk diskusi? Bagaimana menurutmu?" Lin Tian bertanya, dan kemudian melepaskan ludah, yang menatap pria berwajah merah itu seperti harimau. "Kamu pembohong, hari ini aku harus memukulmu sampai mati." Orang berwajah merah itu marah, "Apakah Anda benar-benar berpikir saya Huang Yanzong tidak ada? Ayo, saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan dengan saya." Begitu jalan napas ludah terbuka, dia menatap orang-orang ini dengan sangat marah. Orang berwajah merah tahu bahwa mereka hanya bisa mengeluarkan gada pembunuh, jadi mereka mengeluarkan seruling. Ketika mereka memainkan seruling, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang. Murid-murid Huang Yanzong ingin tahu tentang apa yang terjadi sampai banyak orang muncul di pegunungan, dan ini adalah pejuang seni bela diri. Orang-orang ini, satu persatu, tidak memiliki mata atau ekspresi, seperti boneka. Melihat orang-orang ini, ludah kaget. "Ini pria yang berlatih seni bela diri di bawah kendalimu?" Ya, orang-orang ini semuanya adalah orang-orang berbakat dalam seni bela diri, dan banyak dari mereka terampil dalam keterampilan fisik. Pria berwajah merah itu berkata dengan bangga. Ruda berkata, "Menurutmu hal-hal ini bisa mengalahkan kita? Aku akan melihat apakah aku bisa mengalahkanmu nanti." Setelah itu, pria berwajah merah itu memberi perintah, dan mereka yang terkendali, satu persatu, menyeret tubuh mereka melalui jalan napas, seperti angin, terbang ke dua Lin Tian. Lin Tian dan istrinya diizinkan untuk menyerang, dan jalan napas mereka, yang terkuat hanya beberapa ribu, tidak dapat melukai mereka sama sekali. Jadi Anda hanya dapat melihat bahwa sekelompok orang, seperti anak-anak, sedang meninju dan menendang orang dewasa, dan mereka juga meninju dan menendang semua jenis teknik tinju, teknik telapak tangan dan teknik kaki. Tetapi efeknya adalah Lin Tian dan kedua orangnya tidak memiliki apa-apa. Orang berwajah merah memiliki bin takut, buru-buru ke divisi Lai berkhotbah, mundur. Lai Shishi diam-diam dievakuasi dari kerumunan, dan pria berwajah merah itu juga dievakuasi dengan panik. Lin Tian menemukan kedua pria itu menyelinap pergi dan tersenyum pada ludah dan berkata, "Kamu berlatih perlahan di sini. Aku akan pergi ke depan untuk menemukan mereka." Ruda menjawab, "Ya." Hanya Lin Tian yang melompat dan menghilang di sana, sementara ludah terus membiarkan orang-orang itu menyerangnya dan berteriak, "Ayo, datang lagi." Orang-orang yang dikendalikan ini hanya memiliki satu perintah di hati mereka, yaitu mengalahkan ludah. Oleh karena itu, mereka tidak akan melarikan diri atau takut. Mereka akan menyerang ludah seperti boneka. Sebaliknya, murid-murid Huang Yanzong, satu persatu, takut menjadi bodoh dan dengan cepat menyelinap pergi. Saat ini, pria berwajah merah membawa Lai Shifu ke tempat kultivasi, di mana ada tetua lain dari sekte Huangyan. Para tetua ini tidak tahu apa yang terjadi, ketika orang-orang berwajah merah tiba-tiba bergegas masuk. Setelah penjelasan, orang-orang itu kembali sadar. Tetapi beberapa orang mengerutkan kening dan berkata, "Tuhan telah pergi ke Gunung Dahuang. Haruskah kita pergi juga? Ada yang salah dengan Patriark. Kami akan berlindung sekarang." Ini berbeda. Pria berwajah merah itu berkata dengan tergesa-gesa. "Bukankah mereka berdua seniman bela diri? Apakah itu sangat berlebihan?" Seorang lelaki tua berambut putih sedikit acuh tak acuh. Penatua lain secara alami tidak mau. Bagaimanapun, mereka adalah pembudidaya abadi. Jika mereka pergi ke Gunung Dahuang, mereka tidak akan memiliki tempat seperti itu untuk berlatih. Begitu banyak tetua yang marah, dan berkata kepada wajah merah itu, "Lao Gan, tidak peduli apa, aku tidak akan pergi." "Benar, Gum. Kamu harus mencari cara untuk menghadapi kedua orang itu." Pria berwajah merah itu sangat khawatir sehingga dia berkata kepada mereka, "Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi." Setelah itu, pria berwajah merah itu membawa Lai Si dan berencana untuk mengungsi dari jalan rahasia klan. Pada saat ini, Lin Tian muncul di tempat kultivasi dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu berlatih di sini?" Begitu kata-kata itu keluar, semua orang waspada, dan pria berwajah merah itu berkata kepada mereka, "Lihat, itu dia. Jika kamu memiliki kemampuan, naik dan jatuhkan dia." Beberapa orang benar-benar tidak menganggap serius Lin Tian. Mereka memandangnya dan mencibirnya. Orang yang mengolah seni bela diri sedikit kompeten. Dia pikir dia sangat kuat. Cobalah. Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini. Orang tua tertua dengan rambut putih berteriak, "Serang dia untukku. Saya tidak percaya bahwa dia adalah seorang ahli seni bela diri dan dapat menahan serangan kita." "Iya.
Yang lain menjawab, dan banyak orang menyerang Lin Tian, tetapi Lin Tian berlatih di sana. Tetapi di mata orang lain, sihir mereka dihilangkan oleh Lin Tianhua, terutama pria berwajah merah itu berkata, lihat, jalan napasnya akan menghilangkan sihir. Semua orang kaget. Bagaimanapun, transformasi Dharma dan keterampilan tubuh tidak umum. Lin Tian menertawakan kerumunan. Jangan berhenti. Silakan. Orang-orang saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi mereka yang masih keras kepala dan mengatakan mereka akan tinggal sekarang ingin menyelinap pergi. Apa? Jangan lakukan itu? Lin Tian bertanya, tetapi orang-orang itu mulai berbicara. Baru saja mendengar seseorang berkata, adik kecil, penatua Gan yang menyebabkan masalah. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jika kamu ingin menghadapinya, tangani dia. Itu benar. Penatua Gan tidak ada hubungannya dengan kita. Tiba-tiba, orang-orang ini memutuskan hubungan, dan wajah merah itu begitu populer sehingga dia menggertakkan giginya, kamu, orang tua bodoh. Orang-orang itu tidak mengubah wajah mereka, dan wajah merah berkata, aku belum pernah melihatmu begitu kurang ajar. Beberapa orang tidak mau berkata, Tetua Gan, bukankah itu barang yang Anda sebabkan? Benar, Tetua Gan. Apakah Anda ingin kami menderita bersama Anda ketika kami bekerja sendirian? Orang-orang berwajah merah menunjuk ke arah mereka dan berkata, oke, tunggu. Setelah itu, pria berwajah merah itu meraih Lai Si, yang belum menanggapi, dan dia dimasukkan ke dalam senjata ajaib di belakangnya. Ketika senjata ajaib memasuki tubuhnya, Tuan Lai tiba-tiba berteriak dan berubah menjadi gorila dengan rambut merah. Ketika mereka melihat ini, mereka menarik napas, dan pria berwajah merah itu memberi perintah kepada Lai Si, yang tiba-tiba berubah menjadi binatang buas, hancurkan dia. Dengan itu, pria berwajah merah itu sendiri mengambil jimat pengasingan dan menghilang dari publik. Orang-orang itu memarahi orang-orang berwajah merah karena kelicikan mereka, tetapi binatang buas seperti Lai Si telah kehilangan dirinya hanya untuk satu tujuan, yaitu membunuh Lin Tian. Namun, Lin Tian tiba-tiba memisahkan hantu yang tak terhitung jumlahnya, karena dia berencana untuk menjatuhkan para tetua ini. Namun, ketika para tetua ini melihat bayangan ini, mereka terkejut satu persatu. Sampai Lin Tian mencap mereka satu persatu, mereka tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Namun, Lin Tian terus marah pada Lai Si. Lin Tian memasang bayangannya, terus melemparkan keterampilan menempanya dan membiarkan Lai Si menyerangnya.